Oke, kita lanjut lagi. Topik kita tentang psikologi masih sama. Kita mau ngebahas tentang boundaries, oke, batasan gitu. Jadi ada dua topik yang mau gue bawa, yaitu gut trading setiap hari itu sama dengan skill, dan minggu yang sepi. Oke, ini mungkin jatuhnya lebih ke orang yang suka over trading ya, ataupun orang yang nggak tahan kalau dia nggak trading. Nah, ini harusnya relate ya buat kalian, karena gue paham gitu, orang yang baru mulai trading pasti masih euforia nggak sih? Kayak kalian tau gak sih maksud gue? Kayak masih panas-panas gitu. Kayak sekali nih untung nih, pengen besok lagi untung gitu men. Ini yang kayak gue ceritain hari itu guys. Kalian masih ingat ya? Ada nggak ya di video kita sebelumnya? Yang gue bilang kayak ketika lu sudah bisa PR bench press di 100 kilo, lu minggu depannya pengen PR lagi gitu loh. Ataupun gak usah minggu depannya. Lusanya ketika lu main chest day atau upper day lagi, kalian pengen PR lagi. Dan itulah euforia yang gue maksud ya. Yaudahlah, kita nggak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke topiknya. Oke, ini dia. Batasan, boundaries. Oke, kita lanjut dari sini. Nah, gut trading tiap hari sama dengan skill. Bentar ya, kita harus setelkan ini dulu ya, biar rapi. Tadi lupa kita setelkan. Nah, agak bersih nih jadinya. Oke, gut trading setiap hari itu sama dengan skill guys. Jadi masalah kebanyakan trader bukan di kepintaran, skill baca chart, teknik ajaib yang belum kalian temukan. Tapi masalahnya adalah kalian treat trading itu kayak Mobile Legend yang harus dimenangin di setiap match gitu. Oke, ya memang iya, kalau game memang lu harus matchnya banyak dan menang terus kan, supaya kalian ranknya tinggi gitu. Jadi eh kita nggak bisa samain main game kayak gini dengan trading gitu. Oke, mungkin di Molek kalian pasti bilang kan, udah IMO belum? Udah IMO belum? Nah, kalau misalnya di trading nggak ada men rank rank kayak gitu. Jadi kayak nggak bisa disamain gitu ya. Jadi yang kita bilang itu, kalian permasalahan itu sebenarnya bukan di kepintaran, bukan di skill baca chart, atau bukan di teknik holy grail atau ajaib yang belum kalian temukan gitu. Karena yang gue tahu ya, eh bukan yang trader yang quant ataupun di institusi ya, maksudnya kayak trader retail kayak kita gini. Maksudnya jarang nggak sih? Maksudnya gimana ya kita ngomongnya? Kebanyakan dari kita yang larinya ke sini itu kan karena pertama nih, gua nggak tahu kalian ini apa nggak ya. Pertama malas kuliah, ya kan? Kedua kerja mungkin gimana kita ngomongnya? Gua nggak bisa memukul rata sih, tapi ini cerita gua aja ya. Payah gitu. Maksudnya kayak bukan yang orang dunia karir lah. Maksudnya jadi penjilat nggak bisa, ya kan? Maksudnya kayak bukan gitu loh, bukan aja gitu ya. Kayak tangga karirnya cupu, main Grutopia itu ibarat noob gitu ya. Jadi ya, larinya ke trading gitu ya. Karena di sini kan no boss, no degree. Semuanya sendiri ya kan. Semua kalau ada sesuatu itu tentang diri sendiri gitu ya. Jadi ya bukan masalahnya di situ sebenarnya menurut gue ya. Lanjut lagi. Move terbaik di market justru nggak ada move sama sekali. Nah ini paling sering kita tekankan ya. Nggak ngapa-ngapain itu juga skill gitu. Memang kedengarannya itu membosankan, tapi kenapalah ini kita bilang 1% trader. Oke, karena nggak semua orang bisa ngelewatin fase ini gitu. Kebanyakan orang berhenti ketika mereka sudah margin call, dan mereka nggak tahu margin call-nya itu karena apa. Nggak usah lah ngomong margin call kayak margin call terus ya. Kebanyakan orang rugi besar itu karena mereka nggak tahu mereka kenapa bisa rugi besar. Dan kebanyakan yang mereka salahin itu, aduh karena gue kurang jago ngeliatin chart, atau enggak ada aja yang komen, iyalah lu kurang belajar atau apapun, tapi mereka nggak sadar mungkin dari segi psikologinya bahkan gitu ya. Jadi trading itu bukan game yang harus dikasih aksi terus, tapi tentang presisi. Oke. Ketika kalian ngelihat chart terus, lihat pergerakan harga yang naik terus, ditambah kafein dan ambisi rasanya lu harus ngelakuin sesuatu. Kalian tiap pagi minum kopi nggak guys? Kalau kalian minum kopi, kalian pasti tahu ya. Kayak contoh gue sebelum buka chart, kayak pagi kan gue udah buka nih, tapi ya tetap gue tinggalin ya. Gue itu pasti minum kopi gitu ya. Kalau misalnya gue minum kopi, kafein full, gaspol ya kan, terus gue ngeliat chart nih di dalam waktu yang lama, oke, itu pasti bakal muncul yang namanya kayak, anjir gue harus make something gitu ya. Dan itu yang menurut gue yang harusnya kalian kayaknya relate deh gitu, karena itu yang gue alamin gitu ya. Jadi market gerak sama dengan lu berpikir bakal ada peluang, dan dari situ, dari pikiran lu itu muncul yang namanya FOMO gitu. Kalian mulai pikir kalau misalnya gue ambil yang ini, itu bisa balikin loss kemarin,
ini udah mirip sama setup yang gue lakuin biasanya, udah nunggu seharian masa nggak dapat apa-apa. Nah, itu yang 3 kesalahan berpikir yang dialamin trader pemula menurut gue. Karena ini balik lagi, ini yang gue alamin dulu gitu, makanya bisa ada kalimat ini ya. Karena gue selalu pikir kayak gini, ketika gue loss entah 2 hari yang lalu ataupun semalam, oke, ketika di besoknya gue buka market, gue tuh bukan selalu ya, tapi pernah terpikir kayak, kalau misalnya gue nggak ambil setup ini, itu kayak sayang banget gitu. Kayak gue bisa aja balikin loss kemarin dan udah posisi gue at least BE 0 gitu ya, nggak menang nggak kalah gitu, bisa balikin loss kemarin gitu. Yang kedua, gue bakal ngerasa kayak ini tuh A plus setup yang kayak biasa gue lakuin. Kayak, lu tau gak sih, kayak lu ada bayangan kayak yang biasanya lu lakuin gitu, padahal itu bukan gitu loh. Dan ketiga, udah nunggu seharian masa nggak dapat apa-apa, dan ini yang paling susah guys. Gue selalu berpikir kayak, ya itu, karena bahasa konsisten profit itu, ya benar bahasanya konsisten profit itu, ya benar lu harus konsisten profit, tapi bukan dalam arti setiap hari profitnya konsisten gitu loh. Tapi dalam ukuran bulanan gitu. Dalam bulan Januari lu up 10%, Februari lu up 7% gitu loh bahasanya guys. Dan gue pikir kayak, anjir gue udah nunggu seharian masa nggak dapat apa-apa. Orang kerja aja dapat uang gitu satu hari ya. Itulah kesalahan berpikirnya. Padahal kalau gue nunggu aja, mungkin sekali trade gue itu bisa aja 1 bulan gaji mereka gitu. Jadi ya, itulah kesalahan berpikir ya. Ini adalah bukan trading, tapi ini adalah reaksi. Dan ketika lu reaktif berarti bukan lu yang pegang kontrol, tapi emosi lu. Dan ini adalah kesalahan kebanyakan trader. Ya, jadi dari 3 ini itu adalah reaksi guys, bukanlah sebuah uh, yang lu kendalikan gitu. Oke, ini bukan hal yang lu kendalikan, tapi ini adalah reaksi dari ngelihat market yang melakukan pergerakan secara terus-menerus gitu. Oke, lanjut. Yang sering disalah pahamin trader, oke. Duit besar itu datang dari nunggu guys. Loss besar itu datang dari waktu di antara setup. Oke, jadi di jeda antara setup A plus itu kesabaran tuh mulai hilang. Oke, disiplin yang bocor, market mulai manasin lu buat masuk ke game yang nggak harusnya lu mainin. Itu maksudnya gini, ketika lu nunggu A plus itu kan ada waktunya buat kita nunggu. Oke, di jeda waktu itu, oke, disitulah momen dimana kesabaran orang itu hilang gitu. Dan mereka mulai nggak disiplin lagi. Oke, lanjut. Kalau misalnya strategi lu punya ketajaman beneran, oke, udah di backtest dan udah proven atau terbukti, kalian nggak perlu trade 10 kali sehari, bahkan nggak perlu 10 kali seminggu gitu. Lu cuma butuh setup yang clean, high probability, dan align dengan high time frame. Jadi kayak gue bilang, kalau misalnya kalian trading, itu nggak harus kayak machine gun. Oke, lu harus jadi sniper gitu. Mungkin seminggu cuma 2-3 trade, itu normal men. Kayak lu nggak harus terima opini dari orang yang bilang kayak, aduh cemen kali lu bro, lu seminggu masa cuma segini, gue seminggu ya 20 thread gitu, gue seminggu ya 25 thread, oke. Lu harus lihat dulu guys, gini, orang yang bisa provide lu signal 1 hari 10 thread, lu harus pikir agendanya apa men. Kayak kenapa bisa gitu, oke. Apakah dia juga mengambil 10 thread, ataupun dia bilang, jaga risk management teman-teman ya, jangan over trading. Lau aja kasih 10 signal sehari. Tapi Lau bilangnya nggak boleh over trading. Gimana tuh konsepnya? Ya kan? Atau enggak, jaga risk management teman-teman. Tapi pas news, kali ini saya percaya diri. Kalau saya udah suruh kalian full margin, berarti saya yakin menang ini. What the hell? Bukannya barusan lu bilang jangan full margin gitu. Jaga risk management gitu. Tapi ketika news, lu suruh full margin karena katanya pede. Kayak what the hell, kayak nggak make sense gitu. Oke, jadi kayak lu harus tahu gitu loh, kayak orang kalau ngomong sesuatu tentang yang nggak benar, kayak lu tahu agendanya apa men. Kayak pas news ya kan, apalagi dia under ref dia semua nih, cair lah ya kan, dia makanya disuruhnya full margin gitu kan. Jadi ya lu harus mikir lagi gitu, jangan gampang kayak berpikir, wih jago kali dia ya kan, full margin waktu news. Iya kalau menang ya kan, iya kalau akun asli, oke. Cuman kalau kalah, iya kalau akunnya demo kalah nggak masalah lah dia ya kan, menang juga keren, kalah juga ya nggak masalah gitu, karena akunnya demo ya kan. Dan ketika dia kasih signal lagi pun kalian masih percaya juga, masih mau ikutin juga nya. Jadi siklus yang nggak pernah habis gitu loh. Jadi ya pikir aja gitu, normalnya aja deh ya. Kalian kalau merasa mau lihat statistik itu gini aja.
Lu coba lihat dari trader prop, oke, yang pegang akun mungkin 100K ya. Kalian lihat deh, mereka sebulan berapa persen, gitu aja, oke. Dibanding lu merasa harus trading 1 minggu 20 kali sampai 30 kali. Ya lu bandingin aja deh sendiri. Lanjut, ngelakuin lebih sedikit itu justru lebih susah. Lebih gampang klik-klik sembarangan dan entry seharian daripada diam dan percaya sama sistem lo. Itu ini gue juga merasa benar ya. Kayak lu ngelakuin lebih dikit tuh sebenarnya lebih susah memang. Karena nunggu itu rasanya kayak pasif dan gak produktif. Oke, dan lu ngerasa kayak ketinggalan peluang gitu. Karena orang selalu bilang ya, kalau misalnya peluang itu harus dikejar. Benar kan? Karena kan peluang itu nggak datang, tapi harus lu cari. Tapi nggak gini juga konsepnya, maksudnya bukan berarti lu cari, lu nampak yang nggak jelas pun lu entry gitu, oke? Jadi tetap harus difilter ya. Trader yang pegang akun ratusan juta itu bukan yang mantengin chart 12 jam, bukan yang ngambil semua setup, bukan yang maksa win. Mereka nunggu satu trade bagus bisa ngalahin 10 trade nggak jelas. Nah itu yang kita bilang. Temen lu nih, tradingnya 20 setup nih. Kalian satu trade, 2 trade, 3 trade, itu bisa ngalahin 20 setup dia. Untuk dia apalagi nggak ngerti tentang risk management dan risk to reward, apalagi risk per trade yang kayak gitulah. Dia cuma tahu ABC, oke? Masuk 0,01 di XAUSD, oke? Naik dikit, yes, profit gitu. What the hell, kayak gini loh, kayak lu nggak ngerti lu kalau SL-nya berapa, lu TP-nya berapa gitu. Lu SL bisa aja $50, oke? Lu TP bisa aja $25 dan lu bilang lu hebat gitu. Itu negatif risk to reward gitu, men. Ataupun gini, lu ikutin satu sinyal. Anggap range zone-nya tuh 20 pips, oke? Dia entry di zona terakhir, oke? Lu entry di zona awal. Dia hitungnya dari zona awal ke zona, dari zona terakhir ke zona awal. Anggaplah udah jalan 20 pips. Lu yang baru masuk itu masih nol, men. Masih belum ada floating profit. Dan ketika dia dari zona terakhir ke TP1, mungkin kita dia udah 20-40 pips. Lu masih 20 pips, men. Dan dia udah post di grupnya, kita profit hari ini 40 pips, terus lu masih 20 pips gitu. Dan kalau lu tarik ke SL lu dari hitungan zona awal ke SL itu 60 pips, terus lu negatif risk to reward, man. Tapi lu nggak ngerti bagian situ gitu. Karena gue dulu juga pernah di posisi seperti itu, man, yang gue cerita hari itu ya, tentang gabung sinyal-sinyal begitu. Nah, gue udah lihat kalau lu tarik panjang nggak profitable, man. Tapi gue nggak tahu ya, di Indonesia nih mungkin orang nggak begitu memperhatikan bagian situ kali ya. Nah ini kita bilang ya, lu jangan jadi machine gun, lu harus jadi sniper. Tapi tergantung ya, kalau kondisi perang nih, kalau perang beneran ya. Perang beneran mungkin gue machine gun kali ya. Karena sniper, wah anjir, lu bayangin lu harus sembunyi di rumput berhari-hari gitu kan. Kalau machine gun kan lu gitu loh. Kalau perang, oke. Tapi kalau trading ya gue pilih jadi sniper gitu, men. Kalau PB beda cerita. PB kan fiksi, lu bisa respawn aja. Ini nggak bisa nge-spawn lagi ya. Kena tembak, udah hilang gitu ya. Jadi kalau perang mungkin gue pilih machine gun deh kayaknya. Lanjut. Cara membangun kesabaran dan presisi ya. Define setup lu tuh kayak checklist, oke. Kalau lu nggak bisa jalanin setup ideal lu kurang dari 15 detik, berarti belum jelas. Oke, jadi setidaknya, oke, yang pertama ya, define setup lu kayak checklist, itu lu harus bisa jelasin setup kalian gitu. At least bisa tahu deh apa yang lu ngomong gitu deh, gitu aja lah. Itu berarti lu sudah melakukan hal yang benar. Tapi ketika lu tidak bisa ya, belum jelas aja gitu berarti ya. Backtest sampai lu percaya. Jadi mungkin ada orang bilang kan kayak, backtest itu sebenarnya tidak efektif karena data dari historical chart di sebelumnya mungkin lu bisa menang, tapi di kemudian chart bisa jadi lu kalah. Iya, memang benar, men. Emang benar seperti itu. Tapi yang dilakukan dari backtest adalah prove your strategy itu. Jadi lu gunakan backtest itu untuk memahami strategi lu. Ketimbang lu forward test, oke, lu butuh waktu yang sangat-sangat panjang karena lu tidak mundur ke chart gitu. Lu untuk ngetes strategi doang itu butuh waktu yang lama. Makanya kita bilang backtestnya iya, forward testnya juga iya gitu. Jadi backtestnya dengan data yang lebih banyak, forward testnya itu mungkin bisa setengah data dari backtest. Oke, yang dimana secara waktu itu lebih efektif. Oke. Jadi kalian harus lihat sendiri kalau strategi yang kalian pelajari itu works atau enggak. Makanya kita bilang ini adalah untuk prove your strategi.
bukan membuktikan strategi kalian win rate-nya tinggi, tapi untuk memahami strategi lu kalau sebenarnya itu bisa dipakai gitu. Backtest, lihat dari 100 trade, bangun keyakinan kalau setup itu bakal datang. Sebenarnya yang ideal menurut gue ya, kalau bisa di atas 500, di atas 500 trade. Oke, jadi kita nggak ada ngomong kayak, lu harus backtest 8 jam selama sebulan. Enggak, kita lihat dari data total trades gitu. Jadi mungkin kalau misalnya backtest kalian cuma ada 10 trade, terus kalian bilang, bang WR gua 60%. Menurut gua sih masih belum valid ya. Lu harus ngelihat dari minimal aja deh, minimal 100 gitu. Tapi kalau kita ngomong ideal ya kalau bisa 500, 500. Mungkin kan banyak kali bang, buset 500 berapa tahun punya tuh. Iya mungkin memang harus seperti itu kali ya guys ya. Mungkin ya, tapi kalau misalnya kalian mau coba 100 dulu, coba aja dulu. Oke, tahu kapan ketajaman lu itu bekerja. Jadi market tuh gak berubah, ketajaman yang lu punya gak selalu cocok di semua kondisi. Posisikan diri lu untuk tahu kapan harus agresif dan kapan untuk mundur. Masukin no trade ke dalam sistem lu. Kalau setup lu nggak ada, tutup chart, tinggalin. Ini bukan buang waktu, tapi jaga modal dan emotional energy. Oke, jadi ya, kita bilang harus tahu kapan untuk no trade gitu. Dan harus tahu kapan sebenarnya ketajaman kalian tuh bekerja. Ya, makanya kita bilang lihat dari backtest. Dari situ kalian bisa tahu gitu. Kayak kapan harusnya lu entry di kondisi market yang seperti apa ya. Apakah seperti ini bisa masuk, apakah seperti ini nggak bisa gitu. Lanjut. Growth itu datang dari nahan diri, bukan dari reaksi gitu. Kebanyakan trader mikir perkembangan tuh datang dari lebih banyak trade, otomatis lebih banyak profit itu yang dipikirin. Lebih banyak jam, more screen time sama dengan more knowledge itu yang dipikirin juga. Banyak strategi, satu strategi yang nguntungin apalagi 10 strategi, itu juga mungkin yang dipikirin. Banyak indikator, mungkin gue harus beli indikator yang ada buy, ada buy sell, indikator kalau dia kena ini baru gini. Itu yang menurut gua kesalahan trader berpikir ketika mereka mau berkembang ya. Lanjut, growth sebenarnya itu datang dari momen lu nggak ngelakuin apa-apa. Contoh, setup bukan A plus sama dengan lu skip, revenge trade lu harus nahan diri, bad conditions market tinggalin chart. Jadi perjalanan di trading bukan cuma ngejar setup gitu. Jadi lu harus kejar bagian disiplin, oke? Sabarnya harus iya, trust kepada sistem, ketajaman, dan proses. Jangan ngejar kayak untung lah, angka lah, yang tentang profit lah pokoknya. Oke? Jadi karena growth itu nggak cuma tentang angka gitu. Bisa aja dari disiplin kalian ketika kalian sudah growth, ataupun dari uh, sabarnya growth, ya itu pasti akan improve ya trading kalian. Uangnya juga improve pasti. Oke? Lanjut lagi, topik kita, minggu yang sepi. Oke? Ini yang kita bilang dari topiknya itu kayak ibarat kadang ada di mana dalam satu minggu itu kayak lu itu nggak ada trade sama sekali gitu. Kayak ya bukan kondisi yang bagus untuk trade. Ini adalah kondisi yang terjadi pada gua di bulan Maret ya, di tahun ini. Itu adalah quiet weeks gitu. Jadi ada satu bagian trading yang nggak pernah diajarin ke lu gitu. Bukan losing streaks, bukan winning streak, bukan rasa takut, bukan euforia, tapi keheningan. Oke, dimana price actions yang tadinya volatile itu jadi no volume, dimana setup yang minggu ini atau minggu lalu itu harusnya bisa kalian ambil seperti biasanya, tapi malah nggak ada setup dan confidence kalian tuh tiba-tiba hilang karena setup yang harusnya biasa muncul tuh nggak ada gitu. Yang tadinya mudah untuk menemukan Apple setup sekarang jadi lebih susah. Itu juga jadi hal yang bikin gue waktu di bulan Maret itu nggak ada trade ya. Bukan di satu bulan ya, tapi di minggu ketiga deh kalau nggak salah. Itu benar-benar no trade gitu. Jadi yang harusnya A plus itu bisa aja gue spot. Tapi nggak ada sama sekali. Oke, either dia terjadi IMS tapi nggak ada retrace langsung turun ke bawah. Atau bahkan OB atau fair value gap ditembusin semua gitu. Jadi bisa jadi baru minggu lalu ataupun baru 2 minggu yang lalu price actionnya clean, oke, strukturnya mudah kebaca dan momentum yang bisa lu rasain tuh dengan cuma ngeliat kayak ibarat lu spot A plus setup itu cuma lihat doang gini kayak oke, gini udah A plus setup. Tapi siklusnya tuh bisa berubah gitu ya. Entah dia jadi sideways, gak ada A plus setup, gak ada momentum dan zero opportunity. Dan disinilah kebanyakan trader itu hancur bukan karena nggak bisa trading, tapi karena nggak bisa nunggu ya. Makanya kita bilang menunggu sama dengan skill gitu. Oke. Emosional setelah market
enak atau bisa di-trade ya. Kalau market kasih setup yang clean selama berbulan-bulan, lu bakal jadi kebiasa sama yang namanya kecepatan, flow, dan kejelasan. Oke, momentum jadi normal, menang jadi biasa, dan entry nggak susah itu. Dan musik pun berhenti, ataupun momentum itu pun hilang. Otak lu itu masih pengen sensasi kayak lu pengen masih entry gitu. Lu masih ada confidence gitu. Lu masih pengen profit gitu. Dan disinilah trader amatir itu mulai hancur. Mereka bakal ngejar entry, oke, maksa trade dan break rule, oke. Why-nya ya karena ini confidence lu itu masih ada gitu dari minggu lalu berbekas ya. Dan ketika uh, minggu yang dimana momentum yang biasanya ada jadi gak ada ya, ya lu hilang arah gitu ya. Jadinya bakal ngejar-ngejaran FOMO, entah kalian maksa dan break rule gitu. Trader profesional jalanin minggu ini dengan cara berbeda. Ini sorry to say ya, gue bukan mau bilang gue kayak trader yang profesional, jago, ataupun apapun itu. Tapi ini yang gue lakuin gitu. Jadi market itu lo harus berpikir gini, market itu nggak wajib kasih peluang tiap hari. Karena market itu nggak berutang ke lo. Oke? Jadi Indonesia aja punya 2 musim, ya kan? Musim panas sama musim dingin. Kecuali lu tinggal di negara lain ya, 4 musim gitu kan. Kalau di Indonesia itu ibarat kadang trending, ya kan, kadang choppy gitu. Jadi kalian tuh seharusnya nggak melawan siklus gitu, tapi kalian tuh kayak beradaptasi ya. Kalian tuh beradaptasi, kadang ketika market itu melambat, kalian tuh nggak ngubah rasa bosan itu jadi aksi. Oke. Tapi ubah bosan itu menjadi kesabaran. Oke. Reasonnya adalah masuk setup jelek sama dengan cara tercepat buat kehilangan proses kalian. Yang harusnya kalian bisa prosesnya itu kayak exponential gini ya kan. Tapi jadinya bam ke bawah gitu ya. Trading cuma demi trading ya. Artinya trading itu cuma karena lu mau pencet aja gitu. Oke. Itu adalah cara tercepat untuk rugi. No trading is better than bad trading gitu. Tes sebenarnya bukan saat market bagus. Oke. Semua orang kelihatan disiplin saat market lagi trending, semua orang kelihatan fokus saat peluang berjejer, semua orang pede saat harga respect semua POI, tapi minggu yang sepi atau quiet weeks itulah yang nunjukin siapa lu sebenarnya, antara lu trader atau gambler gitu. Market bagus, oke, bangun akun, marketnya lambat, bangun disiplin, marketnya choppy, lu harus bisa bangun yang namanya self control. Oke. Jadi minggu lu nggak trading bisa jadi minggu yang nyelamatin karir kalian gitu. Jadi ada orang yang hidupnya berubah, oke, karena ini berubah menjadi yang lebih buruk ya maksudnya. Entah dia rugi besar jadi depresi, itu karena dia nggak bisa stop, nggak bisa nunggu, nggak bisa sabar. Ada orang yang hidupnya berubah jadi lebih baik karena dia cuma bisa nunggu anjir. Nggak ngapa-ngapain men. Cuma karena bisa sit your hands gitu. Dan hidupnya bisa berubah. Oke, akan ada minggu di mana nggak trading sama dengan best decisions, diam sama dengan level tertinggi dari skill, protect capital sama dengan prioritas utama. Jadi suatu saat market itu mungkin lambat, oke, berantakan dan nggak jelas. Tapi kalau kalian tetap disiplin, oke, you will win this one gitu. Oke, kalian pasti menang gitu. Walaupun lu nggak cuan, tapi karena lu jaga akun, mental, dan ketajaman gitu. Oke, jadi ada orang yang prinsipnya itu lebih baik nggak untung daripada rugi ya. Lanjut. Jadi lu seharusnya nggak cuma trading saat market bagus, tapi tetap bertahan saat market jelek. Oke, konsisten itu dibangun saat minggu-minggu kalian nggak ada trade. Bukan kemunduran, kegagalan, atau tanda lu salah, tapi ini fase dimana kalian mengasah kesabaran, memperdalam trust ke sistem, jadi trader yang bisa tahan di semua kondisi. Oke. Nah, jadi ini adalah topik dari boundaries. Ya, jadi kalian harus berpikir gitu. Kadang ada di masa kayak kalian tuh nggak seharusnya trade, oke? Kalau misalnya ketika trade dan ada peluang bagus, hantam. Jangan ada yang namanya fear of entry lagi. Kalau masih fear of entry ya balik lagi ke topik kita sebelumnya. Kecilin risk, ya, back test lagi, dan forward test lagi, dan lain-lain, oke? Jadi ya, kita bisa bilang gini ya sebenarnya. Untuk menjadikan kalian trader yang baik, oke, kalian harus punya sifat yang baik juga gitu loh di real life. Dan itu yang gue bilang di akhir ya. Makanya ketika lu mau jadi good trader, lu harus jadi good person. Dan ini adalah hal terbesar yang gue pelajarin dari trading gitu. Ketika lu jadi orang yang
percaya diri dengan keputusan lu, ketika lu jadi orang yang ambisius, ketika lu jadi orang yang disiplin dengan plan kalian, ketika lu jadi orang yang sabar dengan orang lain ataupun sabar dengan proses kalian, ataupun ketika kalian jadi orang yang bahkan menerima kegagalan sebagai proses dari pembelajaran, itu kalian bakal jadi trader yang hebat gitu. Karena ketika kalian kayak mengabaikan hal-hal buruk yang sedang kalian alamin atau kalian lakuin sekarang, kalian tuh sebenarnya sedang memperlambat proses kalian untuk jadi trader yang profitable gitu. Karena kita nggak bisa berpikir kayak lu kalau mau jadi profitable, lu cuma perlu belajar satu strategi dan disiplin ke chart lalu udah gitu. Kayak itu nggak akan jalan seperti itu gitu. Jadi ketika kalian sudah bisa ngerubah sifat tersebut menjadi yang lebih baik, otomatis proses kalian itu mungkin bakal lebih cepat dibanding orang yang punya sifat yang lebih buruk gitu di dunia nyata. Gua nggak tahu, mungkin ada beberapa dari kalian bakal bilang kayak sifat di dunia nyata dan untuk disiplin ke trading itu nggak ada korelasinya, tapi itulah yang gue bilang tadi. Ini adalah salah satu hal yang gue pelajari ya di trading. Jadi in order to be a good trader, lu harus jadi good person gitu.